harus diproses sebelumnya, agar ahli perbaikan bisa menghitung panjang sambungan 3 bagian. Dan untuk menghindari perubahan konsentrisitas poros, pusat permukaan ujung juga perlu dilakukan pengeboran. Dengan cara ini, batang bulat dapat langsung dimasukkan ke dalam poros. Semakin besar diameter lubang, semakin tinggi kekuatan sambungannya. Tapi karena bagian belakang flensa telah diperkuat dengan paku keling, agar beban di kedua ujung dapat seimbang, ahli perbaikan harus memproses poros spline menjadi benang halus. Benang tidak hanya dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah konsentrisitas, tapi juga dapat menghemat langkah berikutnya dengan memukul bagian yang tertanam. Segera setelah itu, dapat dilakukan berdasarkan data diameter lubang yang ada. Flensa juga akan diproses menjadi tonjolan berulir. Data batang bulat akan menentukan panjang setelah sambungan setengah poros. Dan berdasarkan referensi pitch skrup yang tetap di dalam posisi lubang, ulir pada pilar baja bundar juga sangat cepat diproses. Segera setelah itu, poros spline dapat diputar dan disambungkan. Meskipun tukang tidak menggunakan alat pengukur ulir, keduanya juga tidak mengalami sedikitpun hambatan dan keleluasaan. Dan setelah tukang melakukan pengukuran dan penyesuaian berulang kali, seluruh poros setengah telah mengembalikan data seperti saat keluar dari pabrik. Dengan alur miring yang sudah disediakan pada permukaan sambungan, dapat dilakukan las tumpuk dengan elektroda yang memiliki kekerasan tinggi, hingga bekas las sepenuhnya menutupi celah. Setelah tukang melakukan pemotongan dan pengamplasan sederhana, sekarang poros spline telah sepenuhnya dipulihkan. Namun karena flensa belum mendapatkan penguatan, tukang juga perlu secara bersamaan melakukan pengeboran ulang pada baja bundar yang terpasang, untuk memastikan bahwa selanjutnya dapat menggunakan tingkatan dalam menahan beban. Dengan cara ini, hal itu sangat meningkatkan integrasi dengan flensa. Kemudian berdasarkan data pengeboran sebelumnya, membuat salinan dari ujung batang besi bulat kedua untuk menghasilkan tonjolan baru. Meskipun proses pengolahan yang ada sekarang tidak berbeda dari sebelumnya, namun, bagian ekor masih perlu dipotong sesuai dengan ketebalan tertentu. Hanya dengan cara ini tingkatan dapat berfungsi. Tidak ada perbedaan dengan baut biasa. Meskipun permukaan tonjolan tidak diproses dengan ulir, namun, penyambungan ini pasti tidak dapat dibandingkan dengan penyambungan biasa yang tertanam. Inilah inovasi yang dilakukan oleh ahli perbaikan Pakistan setiap hari. Dengan cara ini, kualitas perbaikan dapat ditingkatkan secara bertahap. Setelah menghilangkan jejak pengelasan di permukaan flensa, maka, setengah poros traktor ini dapat digunakan dengan normal. Rencana ahli perbaikan Pakistan ini benar-benar terus meningkat.